Di sini telah hadir bersama kita ada Bang Ramses. Halo Bang Ramses, apa kabar? Baik, Mabel. Baik, Bang Ramses, kita boleh sapa dulu teman-teman milenial. Silakan Bang Ramses. Halo sahabat-sahabat milenial di seluruh Indonesia dimanapun berada. Saya Maxim Ramsalongkoe kembali hadir di Mata Indonesia. Mantap, terima kasih Bang Ramses. Terima kasih. Dan juga ada Bang Hari Purwanto. Bang Hari, apa kabar? Baik, Baik. Bang Hari, kita boleh sapa teman-teman milenial. Silakan Bang Hari. Halo kawan-kawan milenial, jumpa lagi dengan Hari Purwanto dari Studi Demokrasi Rakyat. Salam Indonesia Maju. Salam Indonesia Maju, luar biasa. Terima kasih Bang Hari. Oke Bang Hari dan Bang Ramses, kita masih membahas mengenai terkait sumber daya manusia, pembangunan SDM ya Bang Ramses dan Bang Hari. Nah ini terkait dengan nama-nama calon menteri yang kiranya sudah direkomendasikan. Apakah ada pandangan tersendiri dari Bang Hari dan Bang Ramses? Silakan dimulai dari Bang Ramses. Iya, baik. Kalau kita mengikuti pernyataan-pernyataan Presiden Jokowi ya, sebelumnya kan bahwa pada periode pertama itu dia lebih konsentrasi untuk bagaimana dia menyelesaikan infrastruktur di Indonesia. Nah begitu masuk periode kedua yang sebentar lagi kita akan menyaksikan pelantikan periode kedua 2019-2024 itu, dia masih umumkan juga pada saat kampanye bahwa konsentrasi dia akan meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia. Okay. Artinya dalam periode kedua itu dia berusaha semaksimal mungkin agar bisa meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia. Nah, omong tentang sumber daya ini kan tentu omong tentang pendidikan ya. Yeah. Mulai dari tingkat bawah sampai dengan perguruan tinggi, karena majunya sebuah bangsa itu kalau misalnya sumber daya manusianya kan juga didukung. Nah, itu yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi pada periode yang kedua. Nah, kita tidak tahu seperti apa program secara teknis lapangannya nanti dalam mendukung rencana dia untuk memajukan sumber daya manusia di Indonesia gitu. Oke, baik. Terima kasih Bang Ramses. Bang Hari, boleh berbagi pandangannya Bang Hari? Memang konsentrasi Presiden rencana ke depan adalah bagaimana pengembangan terhadap sumber daya manusia Indonesia. Sebenarnya ini sudah menjadi amanat konstitusi ya. Amanat konstitusi bahwa terutama SDM itu pasti terkait dengan pendidikan ya kan. Dan ini tadi kita membahas mengenai sumber daya manusia dan calon-calon yang akan menduduki bangku kementerian begitu ya Bang. Yeah. Namun apa pandangan Bang Ramses dan Bang Hari ketika kita berbicara mengenai nama-nama calon menteri yang berasal dari kaum milenial? Silakan Bang Ramses. Iya, saya kira ini juga kan hal yang menarik ya. Beberapa kali juga Pak Jokowi menyampaikan bahwa pada periode kedua nanti dia lebih mendorong para menteri itu dari kalangan kelompok milenial gitu. Tentu kan ini bukan hanya sekedar memilih orang-orang milenial gitu, tapi mereka harus melihat track recordnya seperti apa, latar belakangnya seperti apa, terus bagaimana pengalaman-pengalaman dia selama ini dalam berurusan dengan bangsa, terutama terkait dengan semangat Pancasilaisme mereka gitu. Itu kan juga menjadi salah satu hal yang sangat penting. Jangan sampai misalnya menteri-menteri itu yang memang mereka tidak paham tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa kita gitu. Nah menurut saya menarik pidato Presiden Jokowi pada saat sidang MPR ya, DPD dan DPR RI waktu itu. Dia dengan tegas mengatakan bahwa perlu ada akselerasi pembangunan di Indonesia. Juga akselerasi terkait dengan sumber daya manusia. Nah itu artinya kalau ini yang didorong, ini semangat dan optimisme dari Presiden Jokowi dalam membangun Indonesia. Lalu bagaimana dengan support dari para menteri? Karena para menteri itu kan pembantunya dia kan begitu. Nah otomatis kalau para menteri ini menjadi pembantunya dia, mereka juga harus memiliki semangat yang sama, ya kan? Sehingga apa yang menjadi keinginan Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga itu tercapai gitu. Nah menurut saya kira mungkin saja alasan Presiden memilih orang-orang milenial untuk menjadi menteri ke depan, mungkin untuk bisa menyelaraskan keinginan dia, ya, mempercepat kemajuan Indonesia, ya, di berbagai bidang tadi itu, baik di infrastruktur pembangunan maupun juga di pembangunan dari sumber daya manusia gitu. Nah saya kira mungkin ini hal yang diinginkan oleh Presiden, sehingga dia membutuhkan orang-orang muda ya, kelompok-kelompok milenial yang bisa bergerak cepat, berpikir cepat, juga berpikir out of the box ya, berpikir di luar kotak, yang tidak
berada dalam suatu cengkraman berpikir yang sangat statis begitu. Saya kira mungkin ini ini pandangan saya melihat apa sih keinginan Pak Jokowi sampai dia memilih orang-orang milenial atau kelompok milenial bahasa sekarangnya gitu. Oke, baik. Ya. Bang Ramses, terima kasih atas pandangannya. Kita sekarang akan mendengar pandangan dari Bung Hari. Silakan Bang Hari. Kalau saya lihat Pak Jokowi memang mengambil nilai-nilai reformasi ya, karena saya masih ingat ketika reformasi ini bergulir, memang tidak tercantum dalam sebuah tuntutan reformasi sendiri. Tapi salah satu poinnya adalah bagaimana ada isu yang pernah muncul di saat reformasi itu, isu ya, tapi bukan menjadi tuntutan, potong satu generasi. Karena memang di era sebelumnya, era otoritarian, terjadi stagnasi regenerasi. Artinya hari ini Pak Jokowi coba memberikan harapan ke publik bahwa anak-anak muda diberikan ruang yang seluas-luasnya, teman-teman milenial diberikan ruang seluas-luasnya, dan keterwakilan di kabinet ini juga menjadi motivasi buat anak-anak muda kita dalam menghadapi era globalisasi, ya kan, yang sehari ini sangat terbuka. Berarti terima kasih banyak Bang Hari. Oke, dengan begitu berarti Bang Ramses dan Bang Hari, apakah Bang Hari dan Bang Ramses optimis dengan calon nama-nama dari kaum milenial ini? Mungkin singkat saja Bang Ramses. Iya, kita optimis, kan belum tahu ya siapa saja kan kelompok milenial itu. Tapi kita optimis lah kalau misalnya keinginan Presiden Jokowi bahwa dia memilih orang milenial, kita support dan kita justru mendukung itu. Ya. Oke, Bang Ramses, terima kasih. Bang Hari, optimis? Optimis, kita harus optimis karena kita membuat Indonesia ke depan ya Indonesia yang maju dan Indonesia yang unggul. Indonesia maju dan Indonesia yang unggul. Ya. Bang Hari, Bang Ramses, terima kasih. Perbincangan ini akan kita lanjutkan setelah ini, dan teman-teman milenial tentunya saksikan terus Mata Dialog hanya di Mata Indonesia TV, matanya Indonesia.